Ya pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saitan dari channel YouTube Jateng Pos TV. Pada hari ini teman-teman saya mendatangi rumah Pak Eko Purnomo. Pak Eko Purnomo ini adalah seorang warga di Semarang yang belakangan ini viral sekali di media sosial karena kepeduliannya atau kejeliannya teman-teman membuat lukisan kolase dari bahan barang-barang sampah, plastik-plastik sampah. Nah hasilnya bisa dijual dengan harga yang cukup mahal dengan nilai yang ekonomis yang luar biasa. Nah saya datang ke rumahnya ini ketemu Pak Eko sedang sibuk menggambar. Yuk kita bertanya kepada beliau bagaimana cara membuatnya, bahannya apa saja, selesai berapa lama dan yang lain-lainnya. Yuk tanya Pak Eko nih. Oke, assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Eko, ini sedang ngerjain apa Pak Eko? Ini kebetulan pas ada pesanan dari beliau yang ada di Jakarta. Beliaunya itu seorang pegiat pramuka di Jakarta. Beliau sudah beberapa kali itu pesan, temanya sih tetap sama pramuka. Ini ada gambar Sri Hamengkubuwono ke-9 dalam baju pramuka. Nanti akan diserahkan entah kepada siapa pada momen Sumpah Pemuda 28 Oktober besok. Jadi untuk diberikan kepada seseorang mungkin. Oke. Ini sebenarnya seni apa Pak Eko namanya? Kalau basicnya itu kolase, sama kayak pelajaran-pelajaran SD atau TK itu kan ada kolase, cuman bahannya saya pakainya plastik kemasan, limbah plastik gitu. Oke. Yang kolase itu sebetulnya menempel ya istilah lain ya. Menempel, menempel dari beberapa macam bahan kemudian membentuk suatu gambar kolase. Kemudian kalau Pak Eko ini yang unik, yang ditempel ini adalah sampah plastik ya? Ya, ini sampah plastik dari rumah tangga sendiri aja banyak. Sampah plastik apa misalnya seperti apa? Misalkan tadi seperti ini kopi itu banyak, kemudian ini wafer, ini juga kopi, kemudian snack anak-anak yang ada di swalayan itu, ya semua kita pakai. Plastik Indomie ya? Indomie, mie instan bisa, itu ya. Banyak. Oke, tapi bukan plastik kresek ya? Kalau plastik kresek itu terlalu tipis dan warnanya kurang bermacam, kurang bervariasi. Dari plastik-plastik bekas snack makanan lah intinya ya? Iya, betul. Manfaatkan untuk kolase itu ya, kolase. Pak Eko ini teknisnya seperti apa? Bermula dari apa lalu sampai jadi gambar itu seperti apa? Pertama-tama itu kita kumpulkan sampah plastik dari rumah tangga, kita pisahkan. Kalau saya setelah dipakai kemudian kita potong-potong misalkan seperti ini, dipotong, yang nggak pakai ya dibuang, kemudian seperti ini
Itu nanti dibersihkan dari minyak atau dari sisa-sisa makanannya. Kemudian kita pisahkan per warna seperti ini. Oh. Jadi untuk memudahkan minta mengambil warna biru, kita pisahkan warna biru, warna coklat. Kemudian untuk warna kulit atau warna baju yang biasa dipakai seperti ini, kemudian baju pramuka saya pakainya seperti ini, seperti kopi ini. Ya. Sesuaikan semirip mungkin. Semirip mungkin dengan gambar ya. Dengan gambar. Terus berikutnya. Dan setelah dipotong-potong menurut bentuk gambar, sebelumnya di alas ini itu kita print gambar, atau kalau bisa sketsa ya di sketsa. Kalau saya di print gambar pakai print kertas, kemudian ditempel. Gambar tokoh yang dipesan ya? Ya, gambar objek yang mau digambar, mau di kolase itu, kemudian ditempel. Setelah ditempel penuh, baru kita tempel dengan plastik menurut gambar warna yang dibutuhkan. Misalkan kayak seperti ini peci hitam, kemudian warna baju pramuka seperti ini gitu. Disesuaikan. Terus warna plastiknya itu disesuaikan dengan warna fotonya ya? Ya, kita pakai lem seperti ini, lem kuning seperti ini. Kemudian kita olesan ke belakangnya. Sementara lem yang paling bagus lemnya seperti ini. Masih belum. Kalau lem kertas nanti nggak bisa, nanti gampang copot kalau lem kertas. Ini lem apa ini namanya? Apa ya? Kayak kastol ya? Iya, emang kastol. Kalau mereknya kastol. Tapi lem kuning seperti merek-merek lain banyak. Setelah dilem, nanti tunggu dulu bentar. Kita tempel per bagian-bagian yang ada di print gambar tadi itu, dan kita tekan pakai alat. Itu kertas-kertas digunting-gunting selebar apa Pak Eko? Kertas ini? Maksudnya, plastik-plastik itu diguntingin selebar apa? Sesuai kebutuhan? Oh, sesuai bagian-bagian yang ada di gambarnya. Seperti ini. Kemudian kalau kita ini sedang ngolase apa ini? Baju ya? Baju pramuka. Sementara yang mirip lebih mirip dari baju pramuka seperti ini. Warna oranye ya. Coklat muda. Itu yang paling mirip sementara seperti ini. Oke, lalu tempel-tempel itu ya. Kita tempel-tempelkan. Jadi prosesnya sesimpel itu sebetulnya ya? Sebetulnya simpel ya, asal paling ya kesabaran, telaten, karena harus kalau untuk bagian wajah itu nanti gelap terangnya, hidung, mata kecil-kecil itu karena ini plastik ya, bukan kertas. Kalau kertas tuh agak mudah sih kalau kertas. Kalau plastik sangat ditentukan bahannya ya. Warna-warnanya juga terbatas kalau plastik ini. Oke. Kemudian kalau membuat kolase untuk foto wajah seorang tokoh, satu foto itu selesai berapa lama Pak Eko? Kalau saya biasanya mentarget tuh 5 hari. 5 hari ya? 5 hari, karena setiap jam paling tiap harinya itu 2 atau sampai 4 jam. Dan kemudian untuk aktivitas yang lain juga kan. Karena ini juga sambilan aja buat iseng-iseng istilahnya. Termasuk lama sebetulnya ya? Lama. Nggak bisa kayak lukisan sehari jadi. Oke Pak Eko, yang selama ini melayani pesanan tokoh siapa saja Pak Eko? Kalau untuk yang paling sering emang ini beliau Pak Bertot, itu orang Jakarta. Kemudian beliau tuh sering memberikan lukisan kolase ini untuk hadiah ke rekan-rekannya. Kemarin terakhir itu kepada Bapak Budi Waseso, dia juga pesan gambarnya Pak Budi Waseso dengan kostum pramuka. Kemudian nantinya kata beliau mau diberikan sebagai cenderamata kepada Pak Budi Waseso. Oh gitu ya. Jadi pesanan-pesanan itu biasanya untuk apa bisa ya? Untuk diri sendiri, bisa untuk cenderamata. Cenderamata ya. Iya, untuk hadiah itu bisa. Hadiah ya. Oke, sebetulnya bahan-bahan cara itu sesimpel itu. Sangat simpel, bahan banyak, murah, gratis. Kalau idenya ini dulu bagaimana awalnya Pak? Kalau ide sih ya emang basic saya juga suka kesenian, suka keterampilan. Kemudian dulu pernah saya bikin dari kulit telur, pernah. Kemudian dari kertas majalah itu pernah. Cuman kalau kertas majalah itu kurang awet, kena lembab, kena kotor, itu
warnanya memudar. Kemudian mulai awal 2020 pandemi itu saya nyoba pakai plastik, ternyata kok bagus. Kemudian bahannya banyak, respon masyarakat juga oke. Ya, akhirnya keterusan pakai ini. Itu lebih awet ya? Awet Insya Allah lebih awet. Ya sementara ini yang saya gambar 2 tahun masih bagus sekali. Padahal saya taruh di teras yang panas, kena lembab, hujan, itu bisa awet. Finishingnya itu di vernis apa atau gimana? Di vernis clear, jadi cat semprot clear itu ya supaya lemnya lebih kuat, juga kena air juga lebih tahan. Oke. Mungkin bisa dijelaskan itu yang setengah jadi itu Pak Eko, coba diambil yang setengah jadi itu yang gambar apa itu Longsewu ya? Iya. Nah itu coba diambil, dipegang di. Ini aja dong Bang. Oh boleh. Nah kayak ini gimana? Ini sudah jadi apa belum nih Pak Eko? Ini sketsa atau print alas dasar yang dipakai. Kita sudah gambar background dulu biasanya, kemudian badan, untuk terakhir biasanya untuk wajah. Ini belum finishing, nanti setelah finishing ini tertutup semua ini. Nah ini tertutup semua ini, kayak scarfnya kan ungu, kemudian tanda apa itu namanya, penghargaan, kemudian wajah itu nanti tertutup full seperti yang ada kayak di sini. Nah ini sudah jadi. Udah finishing, udah jadi. Nah, semuanya full tertutup pakai plastik. Jadi gambar sketsa itu semua tertutup plastik itu ya? Iya, tertutup plastik juga. Oke, kalau warna plastiknya itu menyesuaikan gambarnya atau tergantung seninya Pak Eko itu? Tergantung permintaan juga. Ada yang full color seperti asli, kemudian ada yang mau request mau digambar warna apa, misalkan ini pakai mie instan, ini kan mie instan semua ini. Nah, ini mie instan semua. Nah, kebetulan warna aslinya oranye, kemudian tapi saya bungkus kopi juga itu gede ya. Iya, ini untuk rambutnya. Ya, ini untuk backgroundnya biru. Jadi hampir semua plastik bisa dipakai. Bisa dipakai ya, tergantung maunya coraknya apa. Coraknya apa bisa. Oke. Kalau harga Pak Eko, kalau harga itu berapa masing-masing ukuran tuh? Kalau terkecil ukuran 40 kali 40 itu saya matok harga 200.000. Paling besar seperti ini ada 50 cm kali 70 cm itu sampai 500.000 juga, tergantung kesulitan gambar juga. Tingkat kesulitannya ya. Tingkat kesulitan, misalnya ada yang berdua, kemudian bajunya request minta apa, kebetulan kita nggak punya, kita juga harus cari-cari di toko atau di mall, di swalayan. Kesulitannya di situ paling. Oke, tingkat kesulitannya. Selama ini pesanan dari mana coba Eko? Kalau pesanan alhamdulillah dari Jakarta, Surabaya, baru dalam negeri saja. Iya. Kalau marketingnya lewat apa ini? Kalau marketing lewat Facebook saya, kemudian Instagram juga. Instagramnya apa? Kalau Instagramnya Eko Lase Plastik istilahnya. Facebooknya Eko Purnomo saja. Oke. Ya share di grup-grup kesenian, di grup-grup lukisan itu banyak. Pak Eko ini sebenarnya profesinya apa ya Pak Eko? Kalau saya profesi basicnya itu di desain grafis. Kalau saya sore kerja sebagai desain grafis di koran Jateng Pos Semarang. Oke, memang jadi pagi-pagi siang ada waktu luang saya ngerjakan seperti ini. Oke. Kalau sekolahnya dulu di mana Pak Eko? Sekolah apa? Saya basicnya di desain komunikasi visual Jogja. Jadi ya agak nyambung lah. Nyambung ya memang ya. Memang suka dari dulu tentang kesenian, keterampilan gitu. Oke Pak Eko mungkin bisa berdiri dijelaskan tuh foto-foto di dinding itu siapa saja Pak Eko? Beberapa karya yang saya bikin seperti ini tentunya udah tahu Guns Roses ya. Slash Guns Roses. Kemudian ini awal-awal saya bikin ini Scarlett Johansson, kemudian ini Mr. Bean. Nah ini mana nih Mr. Bean? Ini modelnya pop art, jadi
nggak realis. Iya, tidak realis. Bajunya, mukanya itu nggak realis coklat. Ini itu. semua sketsa aslinya ditutupi plastik. Dan saya berusaha ini dulu sebisa mungkin pakai bungkus mie. Oh, pakai bungkus mie ya? Iya. Ini ada bekas Indomie, ini teman-teman ya, ada mie sedap nih. Jadi kalau didetailkan kelihatan bekas plastik macam-macam, tapi ya setelah agak jauh sebenarnya ini wajahnya Mr. Bean ya. Iya. Mr. Bean. Kalau yang ini Angelina Jolie bukan ya? Yang Angelina Jolie yang ini. Oh, yang bawah ya. Iya ini ya, ini. Ini Scarlett Johansson. Oh iya. Nih. Ini juga full ya. Kebanyakan ya. Kalau realis kita makainya bungkus kopi seperti ini. Oh, realis itu bungkus. Oh, ini bekas bungkus kopi ya. Creamy latte itu pasti buat wajah atau untuk kulit sudah patokannya gitu, pakemnya sudah pakai itu. Oke. Itu siapa ini? Bapak Presiden kita. Oh, Pak Jokowi. Pak SBY ya? Pak Harto. Oh, Pak Harto ya. Oke, Pak Harto waktu muda. Waktu muda. Jadi saya ini ya. waktu muda. Ini ada tulisan piye kabare ini. Nah, ini piye kabare ini Pak Harto ini teman-teman. Ini Pak Harto pas muda. Ini Pak Eko. Terus kemudian yang bawah ini gitaris Carlos Santana. Mbak penggemar musik pasti udah tahu ini. Gitu ya, Carlos Santana. Ini pakai ya, ada bekas Nutrijel juga. Iya, Nutrijel ini ya. Mie, kemudian wafer, ini coklat. Oke. Ya semua bisa dipakai. Terus ini yang sama. Angelina Jolie juga. Scarlett Johansson, sorry. Scarlett Johansson. Oke, bagus ya, bibirnya ini pakai plastik warna merah pas ya. Jadi kita menyesuaikan. Terus yang atas nih? Itu film di Godfather itu. Itu film lama itu. Itu awal-awal bikin itu, pertama kali bikin itu. Oke, Pak Eko, luar biasa. Ya, itu karya-karya Pak Eko ya di sebagian yang istilahnya untuk koleksi. Untuk koleksi, untuk portfolio. Untuk contoh lah ya. Iya. Untuk contoh-contoh. Itu teman-teman. Luar biasa. Ini ada apa ini? Ini pemain basket Kobe Bryant yang meninggal kapan hari itu tahun kemarin itu. Nah, itu kita bikin. Ini pakai plastik juga Oreo. Plastik Oreo. Kopi, ini kopi campur-campur bebas ini lah es ya. Krim. Banyak. Sebetulnya intinya semuanya itu warnanya adalah warna bungkus plastik apa ya, disatukan menurut keinginan, menurut foto. Jadinya bentuk gambar seperti ini. Oke, Pak Eko, silahkan bekerja lagi Pak Eko. Terima kasih. Kerjakan ini pesanannya Pak Eko ini. Ini Hamengkubuwono 9. Hamengkubuwono 9 ini. Bapak Pramuka Indonesia. Oh, Bapak Pramuka Indonesia ya. Orang Jakarta ini ya. Iya. Beliau mau menyerahkan entah ke siapa hari Sumpah Pemuda nanti, tanggal 28 Oktober. Jadi untuk cendera mata. Kalau pesanan tokoh-tokoh presiden-presiden siapa Pak Eko yang sudah pada pesan? Ini setelah 2 ini itu dengan Baden Powell itu ada 6 lagi itu ukuran 40-40, Pak Jokowi, Gus Dur, Pak Harto, terus Putin, terus sama yang pesan juga, yang punya semua wajah yang pesan juga. Ya, ada 6 kemarin tidak salah itu. Itu juga saya janji, tapi juga ngantri sampai akhir November nanti. Ini kalau pesan ngantri ya, ngantri dulu ya. Oke Pak Eko, kalau mau pesan boleh deh di share nomor teleponnya atau sosmednya di sini. Bisa, kalau di Facebook saya itu di Eko Purnomo saja kalau di Facebook. Tapi kalau lewat WA di 081 225 11 606. Cuman kita kan memang untuk sambilan, kemudian banyak yang pesan juga, kita ya sistemnya ngantri. Ya. Ini sementara baru dikerjakan sendiri ya? Iya, ya seperti ini kan memang kayak gimana ya, kan harus dikerjakan sendiri juga. Kalau paling nyiapin mungkin bisa dibantu orang, tapi untuk kalau ngerjain pasti sendiri, nggak mungkin berdua. Ya. Iya. Kenapa kok nggak bisa di? Ya karena
ini kan soal rasa ya juga tuh ya, juga seni. Jadi pegangan satu orang sama orang lain kan tetap beda. Kayak melukis gitulah, kan nggak mungkin Betul. dikerjakan berdua atau bertiga, kan nggak mungkin. Sehingga butuh waktu ya. Butuh waktu juga. Antri ya. Sela-sela kerja juga kan. Kira-kira antrinya berapa lama kalau pesan? Ini terakhir yang 8 itu mungkin pertengahan November sudah selesai. Pertengahan November ya. Iya. Berarti berapa bulan itu? Ini 1,5 bulan. 1,5 bulan ya idenya ya. Kita ngerjakan paling banyak kalau 1 bulan tuh 5 paling. Ya. Iya, enggak banyak, enggak banyak Oke, juga. jadi idenya 1,5 bulan teman-teman. Luar biasa. Oke Pak Eko, terima kasih sekali Ya, atas sama-sama. penjelasannya, kemudian contoh-contoh dari karya-karya yang luar biasa, yang kreatif, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Dan secara bisnis semakin laris ya Pak Eko ya. Amin. Mengurangi sampah juga. Oke, ya betul. Ini juga dalam rangka juga mengurangi sampah ya. Betul, ya 70% rumah tangga bisa dimanfaatkan sampah plastik. Ya, Rumah sebetulnya tangga. ya. Iya. Sebetulnya ya. Oke, Pak Eko, terima kasih sekali Pak Eko. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.